Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih untuk kehadiran kita semua bersamai kegiatan hari ini yang diinisiasi oleh calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Fatuleu yang hari ini menghimpun kita semua dalam wadah bersama sharing, dan juga hari ini mereka akan bersama-sama berbagi praktik baik hasil eksplorasi semua materi yang ada di modul 1. Untuk itu pada kesempatan hari ini sudah hadir bersama kita Kepala SMA Negeri 1 Fatuleu, dalam hal ini diwakili oleh Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Fatuleu. Kami sapa dengan hormat Ibu Esther Liu SPD, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran dari semua Bapak Ibu guru, dan juga termasuk di dalamnya adalah guru penggerak Kabupaten Kupang dan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kupang. Pada hari ini kita akan bersama-sama ada dalam rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh calon guru penggerak angkatan 10 dalam tema kegiatan kolaborasi aksi modul 1.4. Aksi-aksi nyata yang sudah dipersiapkan bahkan telah dilakukan oleh calon guru penggerak. Hari ini mereka akan ada bersama dalam berbagi praktik baik. Beberapa rangkaian acara yang akan kita ikuti bersama, yaitu pembukaan sementara kita ikuti. Yang kedua ada sambutan Kepala SMA Negeri 1 Fatuleu, dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum. Yang ketiga ada pemaparan materi hasil kolaborasi untuk modul 1.4 dari 5 orang CGP. Kemudian ada sesi tanya jawab. Kemudian ada refleksi yang akan dilakukan bersama secara khusus oleh pimpinan sekolah. Kemudian juga ada penutup oleh saya sendiri. Semua rangkaian acara kita pada pagi menjelang siang hari ini akan kita lalui bersama, dan kami mohon supaya kita semua dapat memberi atensi yang baik untuk kegiatan kita. Baik, memulaikan kegiatan kita pada hari ini dalam sesi pembukaan, mari kita berdoa bersama, memohon kiranya Tuhan memberkati semua yang akan kita lalui bersama dalam acara hari ini. Saya akan memimpin doa ini berdasarkan ajaran agama Kristen Protestan. Sekalian kita menyesuaikan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk hari baik yang Tuhan izinkan bagi kami. Dalam kebersamaan di satuan pendidikan ini, kami sadar sungguh atas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Juga kami bersyukur bersama dengan kehadiran narasumber kegiatan kami pada hari ini, 5 orang calon guru penggerak yang akan membersamai kami dalam pemaparan materi terkait dengan kolaborasi aksi nyata modul 1.4 yang akan dilakukan hari ini. Kami mohon dalam tuntunan Roh Kudus, semua kegiatan hari ini bisa bermakna dan juga dapat berjalan dengan baik. Anugerahkan hikmat yang terbaik bagi semua calon guru penggerak sebagai narasumber hari ini. Biarlah semua yang mereka paparkan ini menjadi motivasi yang baik bagi kami untuk menjalankan tanggung jawab kami di satuan pendidikan ini. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai agenda acara kita hari ini, bersama-sama kita akan mengikuti sambutan pembuka dari Kepala SMA Negeri 1 Fatuleu. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Fatuleu. Kepada Ibu Esther Liu SPD, saya silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mewakili Bapak Kepala Sekolah yang saat ini sementara bertugas di luar daerah, saya menyampaikan arahan kepada kita yang berkaitan dengan beberapa hal. Dalam hal ini, materi-materi yang berada dalam program calon guru penggerak, dan salah satunya adalah kolaborasi aksi modul 1 guru penggerak.
Dan tentunya dalam aksi nyata ini pasti ada berbagai alur dalam aksi nyata yang harus dilakukan dan perlu untuk kita ketahui bersama. Untuk itu kami mohon kepada 5 teman calon guru penggerak angkatan 10 supaya bisa dapat memberikan tips dan trik dalam membuat aksi nyata. Karena apa? Karena saya yakin bahwa aksi nyata ini sangat penting untuk kita biasakan di sekolah, dan juga aksi nyata ini sangat penting juga di dalam pengelolaan kinerja di PMN. Oleh karena itu, pesan kepada 5 teman calon guru penggerak yang akan berbagi praktik baik pada hari ini untuk bisa membiasakan hal ini kepada teman-teman guru semua, karena saya tahu bahwa tidak kita semua bisa memahami dengan baik alur daripada aksi nyata ini. Oleh karena itu, mohon kiranya kita semua yang ikut dalam kegiatan siang hari ini, agar kita dapat mengikuti dengan baik, kita bisa dapat memahami alur dari aksi nyata ini dengan baik, dan kita dapat melakukannya dalam praktik pembelajaran atau praktik kinerja kita di dalam kegiatan di sekolah kita. Baik, inilah yang saya sampaikan. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih kepada Ibu Esther Liu SPD yang sudah memberikan sambutan, arahan, dan juga semangat yang baik bagi semua kita, secara khusus 5 orang calon guru penggerak, untuk akhirnya hari ini bisa membiaskan materi yang selama ini sudah ditelaah bersama, dipelajari dalam proses pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan masuk dalam acara yang berikut, yaitu pemaparan materi yang berkenaan dengan hasil kolaborasi modul 1.4 yang hari ini akan disampaikan oleh 5 calon guru penggerak. Saya mohon supaya kepada 5 calon guru penggerak untuk berkenan berdiri ketika saya menyebutkan nama dari narasumber kita hari ini. Yang pertama, saya silakan kepada Ibu Margareta Koa, SPD. Boleh ke depan, dan ini kita bisa lihat beliau adalah narasumber pertama kegiatan kita hari ini, yang juga adalah calon guru penggerak angkatan 10. Materi hari ini berkenaan dengan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya, terima kasih untuk kesediaan menjadi narasumber hari ini. Dan yang kedua, saya silakan narasumber kita yang kedua, Ibu Syane Y. Mudak, SPD. Ini juga calon guru penggerak angkatan 10 yang hari ini akan membawakan materi tentang keyakinan kelas. Bagi semua wali-wali kelas, ini sangat penting materi ini untuk kita akan memulai di kelas kita di tahun pelajaran yang baru nanti. Narasumber kita yang ketiga ada Ibu Martina Yulenti, SPD. Ini juga calon guru penggerak angkatan 10 yang akan membawakan materi hari ini berkenaan dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Jadi kita akan coba juga untuk mendapatkan pencerahan terkait materi ini. Kemudian narasumber kita yang keempat ada Ibu Lisonio Tukalaos, SPD. Ini juga calon guru penggerak angkatan 10 yang hari ini akan memaparkan materi tentang 5 posisi kontrol. Ya, jadi ini juga penting bagi kita dalam peran pembelajaran. Kira-kira kita ada di posisi mana? Ya, kita akan telah bersama dari materi ini. Dan yang terakhir, segitiga restitusi, bagian dari disiplin positif yang akan dibawakan oleh Ibu Norma Y. Dami, SPD. Narasumber kita yang terakhir, ini akan memaparkan materi bagi kita semua tentang bagaimana langkah-langkah kita bisa disiplin positif ada di sekolah dengan baik dengan metode atau cara segitiga
restitusi. Baik, terima kasih 5 CGP. Saya silakan kembali untuk mempersiapkan diri dan kita akan masuk dalam materi yang pertama, yaitu materi tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Untuk itu selengkapnya saya silakan kepada para narasumber untuk memaparkan materi bagi kita sekalian. Dan untuk kita semua, mohon kita memperhatikan dengan baik. Ada hal-hal yang perlu kita tanyakan. Nanti sebentar kita ada dalam sesi tanya jawab. Selengkapnya kepada 5 narasumber kita, saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu Guru hebat. Selamat pagi. Terima kasih sudah mau bergabung pada kegiatan pada pagi hari ini. Dan saya akan perkenalkan, saya Margarita Koa, CGP Angkatan 10. Pada pagi hari ini saya akan paparkan materi saya, teori motivasi hukum dan penghargaan restitusi. Saya adalah pemateri pertama pada pagi hari ini. Ya, ada pula moto guru penggerak, yaitu tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, Bapak Ibu Guru hebat, sebelum saya masuk pada materi, saya siapkan ice breaking, tetapi ice breaking ini berupa tebakan. Ajakan di sini adalah coba tebak. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita mulai. Saya minta Bapak Ibu Guru coba menebak ada berapa binatang yang ada di dalam gambar ini. Gambarnya satu, tetapi di sini ada bermacam-macam binatang. 5, 4, 3. Ya, ayo semangat. Ini untuk mengasah otak ya. Jadi cepat, ayo. Jadi untuk tebakan ini, gambar ini satu, tetapi dihitungnya mulai dari mulut sampai ekor. Di dalam badan binatang ini juga ada binatang yang tersirat di dalam. Ya, coba ikuti. Coba ikuti Bapak Ibu. Ayo coba. Yang tadi ice breakingnya kita lompat, sekarang ini mengajak kita untuk menebak. Ya. 8. Dari belakang 8. Kami sebutkan 7. Oke, coba. Sampai yang 7. Sampai yang lebih dari 7. Bapak Ibu, ini perlu kita harus amati baik-baik gambar ini. Jadi binatang ini terhitung dari mulutnya sampai ekor, kaki, bahkan di tengah-tengah badannya juga. Itu semua binatang, semuanya tersirat di dalam. 6. Mata tuh ikan, telinga pura-pura. Mulut tuh ikan. Mulut tuh kayak paus. Ya. Coba Mata ayo. yang kecil tuh kayak mata ikan kecil. Ada pura-pura. Ikan ada 2 jenis, ikan Ayo. hilang, ikan tembak. Sudah ada yang bisa sampai lebih dari 10? Ada yang lebih dari 10 Bapak Ibu? 8. Naik. Belum cukup. Belum cukup Bapak Ibu. Gajah pun paha belakang tuh nyamuk. Belum juga. Oke, Bapak Ibu, kita lihat ya. Yang tersirat di dalam satu binatang ini ada 13. Ada 13. Bapak Ibu lihat Anda panah masing-masing terhadap satu gambar itu. Tos tuh bahasa Indonesianya apa? Coba lihat.
Ada beardhead-nya, kepala burungnya, ada dolphinnya, ada krokodil. Krokodil? Tahu apa krokodil? Bahasa Indonesia-nya ada di samping. Silakan Bapak Ibu tinggal sesuaikan. Tinggal sesuaikan. Jadi ada gajah, ya gajah pertama. Jadi binatang ini. Kemudian keledai, ada anjing, kucing, tikus, buaya, lumba-lumba, kura-kura, ular, udang, nyamuk, ikan, kepala burung. Ya, namanya beardhead. Sudah Bapak Ibu? Apakah sudah? Ya, jadi nanti kalau ini saya akan bagikan tebakan ini pada grup kita supaya itu termasuk berbagi praktek ya. Dengan pantun. Ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk pada materi itu tentang motivasi perilaku manusia. Nah, dari sini menurut Dian Gosen, ya ada 3 motivasi perilaku manusia. Tentunya semua ini berkaitan dengan apa yang sudah kita dapat terapkan di kelas masing-masing. Namun menurut Dian Gosen ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang motivasi perilaku untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan menjadi. Ya, apabila saya tidak melakukannya, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka. Jadi itu motivasi pertama dari Dian Gosen. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, salah satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Ya, menurut mereka penting dan mereka itu letakkan di dalam. Ya, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang dunia berkualitas. Mereka percaya, mereka ingin diri sendiri dengan nilai-nilai orang lain. Ya, nilai-nilai orang yang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Ya, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Jadi itu 3 motivasi dari Dian Gosen. Ada pula gambaran dari materi dari Dian Gosen. Dian Gosen, tujuan disiplin positif. Ya, tujuan disiplin dari positif menambahkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri dengan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya. Ketiga, memiliki motivasi intrinsik. Ya, kalau intrinsik berarti yang membangun. Ya, nilai motivasi yang membangun. Ya, tersebut mereka telah memiliki motivasi intrinsik dan berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hukuman atau hadiah. Mereka akan tetapi berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai. Ya. Yang berikut, di sini juga ada ilustrasi atau cerita dari pengalaman. Di sini saya mengambil pengalaman saya untuk mendapatkan penghargaan. Ya, saya akan di sini saya mengambil contoh dari diri saya. Ya, sekarang mari pikirkan tentang diri Anda. Kalau misalkan sesuatu itu terjadi pada diri Bapak Ibu, kemudian yang saya alami, misalnya sekarang ini pada CGP ini, ya, mari pikirkan tentang diri Anda sendiri dan
dan diri saya sebagai calon guru penggerak. Saya sekarang mengikuti program guru penggerak. Mengapa saya mengikuti program ini? Apabila saya tidak mengikuti program ini, akan adakah hal yang menyakitkan yang akan terjadi pada saya? Apakah ada hadiah atau penghargaan setelah saya mengikuti program ini? Atau apakah saya mengikuti program ini karena saya ingin menjadi seorang guru dengan nilai-nilai saya yakini? Misalnya menjadi seorang guru pembelajar, atau dampak ketiga motivasi tersebut pada diri saya sebagai calon guru penggerak. Ya, baik. Saya akan menjawab cerita tadi di atas. Yang mana motivasi yang paling akan berdampak jangka panjang dan membuat saya terus bersemangat secara internal? Mungkin pada awal motivasi Anda mengikuti program ini karena ingin mendapat penghargaan. Namun sering saya mengikuti program ini dan kemudian menikmatinya. Mungkinkah motivasi saya akan berubah menjadi sebuah pemahaman untuk menjadi guru dengan nilai-nilai yang saya yakini? Bila itu terjadi, dampaknya pada diri saya. Ya. Baik, motivasi saya untuk mengikuti calon guru penggerak adalah untuk mengembangkan diri saya. Di sini saya mengambil untuk mengembangkan diri saya. Kemudian yang berikut meningkatkan kualitas diri saya, terus belajar menambah wawasan mengenai informasi pendidikan terbaru dan berkolaborasi dan melakukan refleksi dengan rekan guru di sekolah dan dari sekolah lain. Ya, di sini ada tugas yang kedua. Sebagai seorang guru saat ini Anda hadir mengajar di kelas ya. Jadi misalkan Bapak Ibu guru kita pada saat kita mengajar di kelas, tepat waktu, motivasi, apakah mendasari tindakan saya? Apakah Anda datang tepat pada waktu karena ingin ditegur oleh atasan? Ya, oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan saya mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Untuk menjawab pertanyaan di atas, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau saya ingin menjadi orang yang menghargai waktu, atau menghargai diri saya sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan sebagai guru akan dicontohi oleh murid-murid. Ya, menghargai nilai diri sendiri. Ya, menghargai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat untuk mendasari tindakan Anda? Atau bukankah kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Motivasi, ya ketiga-tiganya. Saya akan langsung menjawab. Motivasi saya hadir di kelas tepat pada waktu adalah ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Ya, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid dan juga rekan kerja, karena saya meyakini tindakan guru yang dapat dicontohi oleh murid. Mungkin di sini tugas yang kedua. Baik, Bapak Ibu, saya ambil contoh di kelas dan kebetulan juga saya mengambil contohnya adalah tentang pada mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, di sini pertanyaan reflektif. Iva kurang menguasai pelajaran bahasa Inggris sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku ya pelajarannya. Pada saat guru bahasa Inggrisnya, ya, Ibu Dina menanyakan pertanyaan,
Iva menjadi gugup dan sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Ya, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Ya. Ibu Dina pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Ibu Dina di kelas. Ya, Ibu Dina. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, apakah Anda setuju dengan tindakan Ibu Dina terhadap Iva? Ya, mengapa? Langsung saya menjawab. Saya tidak sepakat dengan tindakan Ibu Dina terhadap Iva karena ini adalah pembiaran terhadap sikap bullying. Ya, sikap bullying terhadap Iva. Harusnya Ibu Dina membiarkan tindakan yang tepat kepada Iva. Ya, yang kedua, menurut Anda tindakan Ibu Dina terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya, di sini menurut saya tindakan Ibu Dina merupakan sebuah konsekuensi karena Ibu Dina melakukan pembiaran atas tindakan kawan-kawan Iva yang menertawakan Iva yang seharusnya hal tersebut tidak dapat terjadi. Ya, jadi baik Bapak Ibu, demikian pula penyajian materi tentang motivasi perilaku manusia. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Ya, kalau saya bilang selamat pagi, teman-teman jawabnya pagi luar biasa. Semua bisa? Bisa. Oke, kita coba. Sekali lagi. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi luar biasa. Ya. Baik, teman-teman semua, kita tadi sudah mendengarkan materi pertama dari Ibu Dina dan sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Di pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yang bukan cukup, tapi sangat penting bagi kita semua, bagi guru-guru mata pelajaran, dan yang paling penting adalah untuk wali-wali kelas. Ya, materinya yaitu pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ya, baik. Saya ada satu pertanyaan reflektif untuk kita. Pertanyaannya, mengapa dinamakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, mengapa dinamakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ya, next. Ya, dalam keyakinan kelas, teman-teman, di sini melibatkan siswa dalam proses pembentukannya. Sekali lagi, dalam keyakinan kelas itu melibatkan siswa dalam proses pembentukannya berdasarkan nilai-nilai kebajikan, sehingga siswa merasa memiliki, dia juga merasa bertanggung jawab atas lingkungan di mana dia belajar. Kemudian, keyakinan kelas ini berbeda dengan peraturan kelas yang cenderung, kalau biasanya peraturan kelas itu bersifat instruksi dan terasa lebih memaksa. Tetapi kalau keyakinan kelas itu semua dari siswa. Baik, dengan keyakinan kelas, siswa lebih cenderung memahami alasan di balik pernyataan-pernyataan itu dan merasa termotivasi atau tergerak untuk mematuhinya karena mereka melihatnya sebagai nilai-nilai bersama
bukan sekedar instruksi yang harus diikuti. Oke, yang berikut pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bapak Ibu, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini dia terbentuk dari keyakinan kelas yang bersifat lebih abstrak, lebih daripada peraturan yang dia lebih rinci dan lebih konkret. Maksudnya di sini kalau peraturan pasti bilang jangan pakai sepatu putih, jangan buang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kelas ini dia bersifat lebih abstrak atau lebih universal. Ya, ini ada poin yang kedua. Poin yang kedua ini keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau lebih luas. Dan yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif atau kalimat-kalimat yang membangun. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Kemudian yang berikut, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Yang berikut, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau berbagi pendapat. Dan keyakinan kelas ini dapat berubah atau dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Jadi disesuaikan dengan kondisi kita sehari-hari. Tidak paten, oh kita buat keyakinan kelas sekarang ini akan berlaku seterusnya sampai 1 tahun pelajaran. Tidak. Keyakinan kelas ini bisa diubah sesuai dengan waktu dan kebutuhan kita sebagai guru maupun siswa-siswi kita di dalam kelas. Yang berikut, ada 6 prosedur dalam pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini, yang pertama, kita bisa mempersilakan semua warga sekolah atau untuk yang lebih kecilnya murid-murid kita di dalam kelas untuk mereka mencurahkan pendapat mereka sebebas-bebasnya, tapi dengan ketentuan pendapat yang positif dan membangun. Kemudian kita guru juga bisa, yang kedua itu kita mencatat. Kalau kemarin saya membagikan kertas warna-warni kepada anak-anak, mereka mencatat semua apa yang mereka mau buat di dalam kelas mereka. Kemudian yang ketiga itu keyakinan kelas itu dibuat sesuai prosedur keyakinan sekolah. Yang menjadi poin penting di sini, tidak boleh dibuat dengan kalimat-kalimat negatif. Ya, misalnya contoh, jangan datang terlambat. Ya, ini merupakan kalimat negatif. Kita bisa ubah menjadi kalimat positif. Contohnya, hadir tepat waktu. Ya, sebaiknya dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita tidak boleh menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Sebaiknya kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kemudian yang keempat, kita bisa meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah keyakinan kelas biasanya berkisar antara 3-7. Kalau kita buat sampai belasan, pasti kita sebagai guru juga mungkin lupa, apalagi anak-anak. Jadi sebaiknya keyakinan kelas kita buat mungkin 3 poin atau sampai 7 poin, tapi dia sudah mencakup semua kebutuhan dari warga sekolah atau anak-anak didik kita di dalam kelas. Kemudian yang kelima, setelah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas selesai dibuat, semua warga sekolah atau kita wali kelas dan anak-anak, kita bisa meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Termasuk kita guru, kita anak-anak, kita tanda tangan semua. Ini maksudnya untuk kita menaikkan motivasi anak-anak. Oh, kita sudah tanda tangan nih, kita sudah buat perjanjian bahwa kita harus berkomitmen untuk menjalankan keyakinan kelas tersebut. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas
Selanjutnya bisa diletakkan di dinding atau di tempat-tempat yang mudah dilihat untuk kita dapat merefleksikan terus keyakinan kelas ini untuk kita lakukan dalam kehidupan kita dalam lingkungan sekolah. Ya, ini hanya yang berikut, ini hanya kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini sebagai refleksi bagi kita sebagai guru dalam bersikap positif. Ketika kita buat keyakinan kelas, sebaiknya kita mengikuti tabel yang di sebelah kiri. Sebaiknya itu dia tampak seperti datang sekolah tepat waktu, tapi dia tidak boleh selalu terlambat datang sekolah. Ya, kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar, tapi tidak boleh tampak seperti jangan berdoa. Ya, dan seterusnya. Oke, next. Ya, yang berikut ada saling menghormati. Dia tampak seperti saling menyapa ketika bertemu, tapi tidak boleh cuek dan malas tahu. Kemudian meminta izin jika mau keluar kelas, tanpa izin langsung keluar saja. Ya, ini contoh-contoh kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi kita bisa kasih tahu di anak-anak, oh, yang harus tampak dari anak-anak setelah berbuat keyakinan kelas itu harus seperti ini. Dia tampak seperti ini, tidak boleh seperti tabel di bagian kanan, seperti itu. Ya, yang berikut di sini ada 3T. Ya, yang pertama terdengar, itu selamat pagi, apa kabar. Ya, ini budaya-budaya positif yang harus kita naikkan. Kita beritahu kepada anak-anak, kita harus mendengar mereka ketika mereka sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Kita harus memperhatikan ketika mereka berbicara, mereka harus bilang selamat pagi. Ini contoh-contoh konkretnya. Selamat pagi, apa kabar? Ketika mau meminjam barang dari teman lainnya, bolehkah saya meminjam? Terima kasih, tolong, maaf. Kemudian dia harus terlihat, atau ketika kita melihat anak-anak kita harus dalam keadaan yang senyum, bahagia, bersalaman, saling menghargai dan menghormati. Kemudian dalam berperilaku harus dengan bertanggung jawab, kerjasama, jujur, disiplin, mandiri, dan sopan. Ya. Yang berikut masih dalam kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini ada tugas guru, ada tugas murid. Guru tugasnya mengajar, mendidik, mengelola kelas, menilai, mengevaluasi, menyimpulkan, merefleksi, menjadi fasilitator, melaksanakan remedial dan pengayaan. Tetapi guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, memaksa untuk belajar, merapikan barang-barang murid, menyiapkan alat tulis. Ya. Kemudian murid itu tugasnya mengikuti keyakinan kelas, mendengar dan mengikuti arahan guru, mengikuti pembelajaran, semangat belajar, mengetahui potensi, mengerjakan tugas dan lain sebagainya yang bersifat positif. Tetapi murid itu tugasnya bukan menyakiti atau tersakiti, mengeluh, merusak barang, dan melakukan tugas guru. Seringkali kita sebagai guru, saya pun pernah meminta bantuan siswa untuk bantu periksa ulangan. Ya, ini tidak baik untuk selalu kita lakukan, tetapi sebaiknya kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, anak-anak melakukan apa yang menjadi tugas mereka. Ya, ini kegiatan pembuatan keyakinan kelas saya bersama dengan anak-anak wali saya 11 IPA 1. Yang pertama, ini secara garis besarnya, yang pertama itu kami membuat kesepakatan kelas dulu. Sebelum menjadi keyakinan kelas, kami membuat kesepakatan kelas bersama dan kami dapat sekitar hampir belasan kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas, saya memberikan kesempatan untuk anak-anak saya menempelkan sesuai dengan apa yang mereka tulis. Saya berikan kebebasan seluas-luasnya. Jadi mereka menempelkan kesepakatan kelas mereka di papan. Kemudian dari situ ada salah satu siswa saya namanya Glenn.
Dia membacakan semua kesepakatan kelas dan kami mencari kalimat positif apa yang mau untuk dirangkai menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan kami mendapati ada 6 butir keyakinan kelas 11 IPA 1 yang menurut kami sudah menjadi tanggung jawab untuk kami jalankan, dan kami sangat nyaman dengan keyakinan kelas ini, yaitu yang pertama, kami mau hadir tepat waktu di sekolah dan di kelas, membuang sampah pada tempatnya, berdoa sebelum dan setelah pembelajaran, saling menghargai dan menghormati, mengikuti pembelajaran dengan perasaan gembira atau senang, dan bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Baik, sekian pemaparan materi tentang pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dari saya. Kiranya materi ini boleh dapat berdampak bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Masih semangat kok? Masih. Terima kasih. Baik, saya pemateri ketiga. Pemateri kedua tadi Ibu Siane tentang keyakinan kelas. Saya pemateri ketiga akan membawakan materi berbagi praktik baik tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Namun sebelum saya memaparkan materi ini, mari kita speaking bersama dulu ya. Kalau saya menyebutkan kata selamat pagi, maka Bapak Ibu melakukan tepukan 1 kali. Dan selanjutnya, selamat siang. Selamat pagi. Pagi, malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Luar biasa, konsentrasinya masih bagus. Baik, kita lanjut pada materi ini tentang kebutuhan dasar pada manusia. Saya yakin ini bukan merupakan hal yang asing bagi kita semua. Kita tahu bersama bahwa kebutuhan dasar merupakan unsur yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia dalam mempertahankan keseimbangan baik fisiologis maupun psikologis, yang dimana mempunyai tujuan yaitu untuk mempertahankan kehidupan serta kesehatan bagi setiap manusia. Adapun 3 macam kebutuhan manusia berdasarkan intensitas ekonomi yang sudah kita tahu bersama, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus lekas dipenuhi seperti makanan, minuman. Dan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang diperlukan jika kebutuhan primer itu sudah terpenuhi. Artinya kebutuhan pertama sudah terpenuhi, maka kebutuhan sekunder pun lekas harus dipenuhi. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Berdasarkan hierarki kebutuhan menurut Maslow, di sini hierarki kebutuhan menurut Maslow dibagi menjadi 5 bagian kebutuhan. Yang pertama kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, ketiga kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, keempat kebutuhan akan penghargaan, dan yang terakhir kebutuhan akan aktualisasi diri. Jadi kita sebagai guru-guru hebat harus mampu memahami, menerapkan 5 kebutuhan tersebut kepada anak didik kita, sehingga mereka merasakan rasa aman dan nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran di kelas. Adapun kebutuhan dari 5 kebutuhan tadi, mari kita telah bersama. Yang pertama kebutuhan fisiologis, di mana kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan rohani, berkaitan kondisi batin dari setiap individu. Sebagai contoh, kebutuhan ini merupakan kebutuhan diterima oleh orang lain, kebutuhan untuk dicintai, kebutuhan
akan kebebasan dan rasa aman. Jadi murid juga butuh untuk dicintai, butuh untuk diberi kebebasan, butuh untuk mendapatkan rasa nyaman, rasa aman. Jadi kita sebagai Bapak Ibu Guru, mari kita memberikan kebutuhan psikologis ini yang penuh kepada siswa. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya seperti aman dalam fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan dan kebebasan dari daya-daya mengancam yang ada pada anak yang timbul mungkin dengan sengaja dari Bapak Ibu Guru seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan dan bencana alam. Kebutuhan ini mungkin sangat dialami langsung oleh para peserta didik yang mungkin pasti kita Bapak Ibu Guru kita tidak tahu. Jadi contohnya seperti ada anak yang terlambat, lalu kita menanyakan anak tersebut, kenapa tiap hari datang terlambat, tetapi kita tidak tahu apa kondisi anak itu. Jangan sampai di rumahnya itu terjadi mungkin bencana alam dan lain sebagainya, apa yang mungkin dia harus bereskan di sana. Jadi kita jangan secara langsung menyalahkan anak. Kita harus mencari tahu dulu. Tidak semua anak memiliki kebutuhan akan rasa aman. Yang berikut, kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Nah, berbicara tentang kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, saya rasa di sini kita banyak kasus yang mungkin di sini ada Bapak Ibu wali kelas yang hadir. Kita mungkin banyak mendapatkan masalah tentang kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. Ada beberapa anak kita yang mungkin berasal dari keluarga-keluarga yang broken home. Nah, di sini mereka tidak memiliki kebutuhan akan rasa kasih sayang. Nah, dari situ kita sebagai Bapak Ibu Guru, artinya kita orang tua kedua mereka, mari kita memberikan kebutuhan kasih sayang itu kepada mereka. Kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang, di mana kebutuhan ini merupakan hak setiap individu untuk memperoleh kewajiban, meraih dan mempertahankan pengakuan dari orang lain. Pengakuan tersebut diperoleh seseorang apabila telah sukses dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Yang berikut kita masuk pada kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan yang terakhir, yaitu di mana kebutuhan ini menemukan pemecahan daripada suatu masalah yang telah dialami oleh para siswa-siswi kita, menemukan kenikmatan atau kepuasan dari versi diri mereka sendiri, memahami apa yang dibutuhkan untuk mencapai kepuasan tersebut, yang pasti dengan bantuan Bapak Ibu Guru untuk menjawab kebutuhan akan aktualisasi diri ini. Adapun 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William, manusia memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar memperoleh hidup sejahtera. Setiap tindakan manusia didorong oleh kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kebutuhan ini merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk bagaimana mencapai suatu kesejahteraan. Next. Nah, tugas kita sebagai Bapak Ibu Guru, mari kita renungkan bersama dari kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap siswa. Tugas kita adalah kita harus mampu mengidentifikasi semua kebutuhan siswa yang dimana belum dipenuhi, sehingga siswa itu merasa aman, puas, dihargai, dan diterima oleh orang lain, baik kita sebagai Bapak Ibu Guru maupun teman-temannya. Ketika seseorang murid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kebajikan atau melanggar peraturan yang ada pada sekolah, itu karena mereka tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi mari kita renungkan bersama. Solusinya, jika kita menemukan murid yang melanggar peraturan karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, yaitu melalui kegiatan yang dinamakan kegiatan restitusi.
Karena apapun dorongan positif yang diberikan oleh guru itu semua merupakan motivasi ekstrinsik, motivasi yang berada dari luar. Kita membutuhkan motivasi yang harus ada dari dalam diri murid, yaitu motivasi intrinsik itu sendiri, agar bisa memutuskan rantai permasalahan yang dia lakukan. Seperti kata Glaser di paragraf ini, kapasitas untuk berubah ada di dalam diri setiap individu. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan yang baik atau perubahan yang positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang baik atau cara yang positif pula. Kita tahu bersama bahwa semua orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi atau sulit dipenuhi dengan cara yang positif. Namun orang cenderung mencari cara yang alternatif untuk mencapai kepuasan atau pemenuhan kebutuhan tersebut. Terkadang kita dapat mengarah pada perilaku yang tidak diharapkan atau perilaku-perilaku yang negatif. Di sekolah, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat juga mempengaruhi perilaku siswa yang ada di dalam kelas. Memahami kebutuhan dasar manusia dapat mempengaruhi guru untuk kita bisa mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong perilaku negatif yang muncul dari murid dan juga mencari cara yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan mereka tersebut dengan memberi lingkungan yang mendukung kepada mereka dan mendorong perkembangan yang positif kepada mereka agar mereka dapat belajar untuk mengatasi hambatan dan mengubah perilaku mereka menjadi perilaku yang lebih baik atau positif. Gambaran pada dunia berkualitas berkaitan dengan kebutuhan siswa atau kebutuhan dasar pada manusia adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan hal-hal yang bernilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia yang berkualitas mereka. Maka kita sebagai guru harus mampu memberikan kemerdekaan bagi siswa agar murid bisa menjadi pribadi yang berkualitas serta mampu menerapkan hal yang positif bagi kehidupannya. Mungkin itu saja pemaparan materi saya hari ini. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih untuk teman-teman semua yang masih bersedia hadir sampai pada pemateri keempat ini. Saya sangat berterima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Bapak Ibu sediakan. Di sini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4. Saya akan memaparkan tentang 5 posisi kontrol restitusi. Lima posisi kontrol ini adalah sesuatu yang sering dipakai atau digunakan oleh guru dalam menjalankan disiplin di sekolah. Jadi kalau kita berbicara tentang penerapan disiplin di sekolah, berarti kita perlu merenungi apa yang disampaikan oleh Diana Gosen. Diana Gosen dalam bukunya Restitution tentang Restructuring School Discipline tahun 98 menyatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Mengapa? Hal ini untuk guru dapat mengetahui apakah pembelajaran yang telah dilakukan telah efektif, apakah sudah berpusat memerdekakan dan memedarikan murid, atau hasil yang kita dapatkan justru negatif. Oke, selanjutnya.
Dan melalui serangkaian riset yang digunakan oleh Gosen berdasarkan teori kontrol dari Dr. William Glasser, Gosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini yang sering diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut ini apa? Yang pertama, itu ada penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kita bisa berefleksi, apakah kita berada di posisi kontrol yang mana? Untuk itu, mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol itu. Yang pertama, penghukum. Jadi, seorang penghukum itu biasa menggunakan hukuman fisik. Dia mau menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Jadi tidak hanya dengan cubit atau pukul, tapi dia juga bisa dengan kata-kata yang kasar untuk menyakiti anak-anak. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum itu senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid agar lebih dalam lagi dalam kedisiplinan sekolah. Jadi untuk orang-orang ini dia berpikir bahwa dengan menghukum itu murid akan menaati peraturan yang sudah dibuat. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya akan berkata seperti ini: atuhi peraturan yang ada, atau kamu selalu saja salah, atau yang terakhir bisa pasti kamu, hanya kamu saja, dengan posisi menunjuk-nunjuk. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya guru dengan cara menghukum. Lanjut. Ada posisi kedua, yaitu posisi sebagai teman. Nah, guru seperti ini itu dia tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Jadi dia mengontrol murid dengan posisinya sebagai teman dari murid. Nah, dampaknya ini bisa berupa positif, bisa juga negatif. Positif misalnya, guru akan berhubungan baik dengan anak. Dia akan menjalin hubungan baik antara guru dan murid. Mereka seperti teman. Jadi kalau ada yang terlambat, "Hai Pak, saya kemarin masih ada urusan sedikit. Jadi ini untung Pak yang piket hari ini. Coba kalau orang lain masuk sudah." Gitu. Jadi lebih kayak mereka menganggap, oh kita teman. Jadi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kalau seumpama anak ini melanggar peraturan, dia bisa berkata, "Anak, ayo bantu Pak, tidak boleh begitu." Dia akan memperlakukan anak ini seperti teman. Nah, bagaimana dengan hal negatifnya? Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tidak membantu anak tersebut, pasti anak tersebut akan merasa kecewa. Karena apa? Karena selama ini dia menganggap guru itu akan selalu membantu dia. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi kalau misalnya dia anggap ini yang saya punya guru yang saya favorit,
maka dia hanya akan membantu guru tersebut. Guru yang lain dia tidak terlalu peduli tapi kalau jika guru ini dia akan sangat respect sekali. Dan murid tersebut akan selalu bergantung pada guru tersebut. Nah, ini untuk posisi teman. Selanjutnya untuk posisi pemantau. Pemantau ini berarti kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, itu kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi dan konsekuensi, mereka bisa memisahkan hubungan pribadi dengan murid. Jadi orang yang menjalankan posisi pemantau itu biasa mengajukan pertanyaannya, peraturannya apa? Jika anak berbuat salah, dia akan tanya, peraturannya apa? Lalu apa yang kamu buat? Jadi sanksi atau konsekuensinya apa? Seseorang digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, posisi ini akan menggunakan stiker, catatan, atau daftar checklist. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi ada satu lagi, itu ada pembuat rasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar itu dengan nada lembut, seperti, "Anak, kau buat ibu kecewa sekali. Coba kau pikir, kira-kira kau orang tua di rumah bagaimana kalau kau buat seperti ini?" Orang atau guru ini dia akan berusaha membuat anak ini merasa bersalah dengan apa yang telah dia lakukan. Dia akan membawa bagaimana, apa yang sudah kamu buat? Kamu pikir tidak yang kamu buat ini salah? Jadi dia akan berusaha bersuara lembut dan membuat anak ini untuk ada pada posisi penilaian diri yang buruk terhadap dirinya. Jadi dia membawa anak ini untuk berpikir bahwa dia telah melakukan yang salah dan dia merasa akan buruk. Dia telah mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini untuk posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Dan yang terakhir, posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Di sini guru akan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut yang diperlakukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di posisi manajer ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi,
namun dapat berkolaborasi dengan murid untuk bagaimana memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Jadi dia tidak menekankan konsekuensi yang ada atau peraturan yang ada, tapi bagaimana seorang guru menggali apa yang dipercaya atau diyakini oleh murid, seperti tadi yang telah dipaparkan pemateri kedua tentang keyakinannya, sehingga bagaimana murid memperbaiki kesalahan yang ada. Lanjut. Jadi seorang manajer ini akan bertanya seperti ini. Apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas tadi. Kemudian, apa kamu meyakini apa yang telah kita sepakati? Kalau jika kamu sudah meyakini, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi dia akan memberi anak tuntunan. Dia akan menuntun anak ini untuk anak ini sendiri yang menemukan solusi. Jadi dia akan membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan tadi, untuk anak tersebut bisa kembali pada kelompoknya. Lanjut. Nah, itu merupakan 5 posisi kontrol yang ada dalam suatu lingkungan sekolah. Bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin kita sehari-hari, kita berada pada salah satu posisi tersebut. Mungkin salah satu, salah dua, pasti kita ada di kelima posisi ini. Mau itu sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Karena kita merasa bahwa murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Namun kita perlu mengingat bahwa dari 5 posisi kontrol yang kita lakukan atau guru lakukan, pencapaiannya itu pada tingkat manajer, di mana posisi ini murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, 5 posisi kontrol ini memacu motivasi, baik itu motivasi eksternal maupun intrinsik. Jadi motivasi eksternal ini motivasi dari luar. Nah, kalau kita jadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan juga pemantau, itu merupakan motivasi eksternal, motivasi yang berasal dari luar. Murid akan berubah karena guru tersebut. Jadi kalau guru itu tidak ada, ya dia rasa, oh sudah, dia kembali pada posisinya. Namun jika motivasi intrinsik, itu motivasi dari dalam diri, dia mau berubah untuk memperbaiki dirinya. Dia memotivasi dirinya sendiri untuk mau berubah menjadi lebih baik. Nah, dampak untuk murid atau dampak daripada murid jika kita melakukan motivasi eksternal, itu identitas gagal yang akan kita dapatkan. Jadi untuk penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu merupakan perilaku kontrol negatif yang perlu kita hindari. Karena apa? Karena murid, jika kita pakai penghukum, posisi kontrol penghukum,
maka murid akan mengulangi kesalahan tersebut berulang kali. Bahkan dia bisa jadi lebih agresif karena dia dihukum. Kalau pembuat rasa bersalah, murid akan merasa rendah diri. Dia akan merasa gagal, bahkan tidak bahagia. Kalau perilaku kontrol positif, teman dan pemantau, itu positif, tapi ada tapinya, yaitu dia tergantung, dia tidak mandiri. Dia tergantung pada guru yang dia merasa itu temannya. Sedikit-sedikit guru tersebut, apa-apa harus guru tersebut. Kalau guru yang lain pasti dia merasa kayak saya kurang nyaman. Dan pemantau, kalau pemantau ini menitik beratkan pada dampak pada diri anak sendiri. Dia dapat hadiah atau mendapatkan hukuman. Kalau dia baik, ya dia dapat hadiah. Kalau dia tidak baik atau tidak disiplin, ya dia dapat hukuman. Nah, sedangkan untuk kontrol manajer, itu dia kontrol dirinya sendiri. Dia dapat mengevaluasi dirinya bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, dari sini kita bisa melihat dari kelima posisi ini kita ada di mana. Kita ada pada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Diri kita sendiri yang tahu kita guru yang bagaimana dan kita ada pada posisi yang mana. Marilah kita bersama-sama memperbaiki diri kita untuk menjadi guru yang memerdekakan murid dan juga menuntun murid. Oke, itu sekian dari saya tentang 5 posisi kontrol. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu guru hebat sekalian. Terima kasih untuk waktunya sudah mau bersama-sama kita berbagi praktik baik pada pagi hari ini. Sebelum memulai dengan materi, saya sampaikan bahwa saya adalah pemateri terakhir dari kegiatan berbagi praktik baik pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk kepada materi, saya punya ice breaking biar kita semua tetap semangat dan lebih bersemangat lagi. Siap? Siap! Saya akan memberikan contoh untuk kita semua ya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, saya undang semuanya berdiri supaya kita lebih bersemangat. Oke, kita mulai. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Semangat. Wow, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa Bapak Ibu semangatnya. Terima kasih banyak. Baik, kita akan masuk kepada materi yang sudah saya siapkan. Saya ingin berbagi terkait dengan segitiga restitusi yang merupakan salah satu materi yang ada pada modul 1.4 terkait dengan budaya disiplin positif. Baik, ini adalah fasilitator dan juga pengajar praktik saya. Fasilitatornya Ibu Rosvita Nona Erlin, berasal dari Maumere. Kemudian pengajar praktik saya Bapak Elai Jefferson dari Kupang dan saya sendiri. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian, segitiga restitusi. Tentunya ini tidak asing lagi untuk kita semua, karena sudah ada beberapa guru penggerak yang ada di sekolah kita, sehingga kita tidak asing lagi dengan yang namanya segitiga restitusi.
Tapi penerapannya saya yakin saya sendiri juga belum terapkan itu 100%. Karena itu saya mengajak kita untuk sama-sama berbagi, sama-sama berproses. Bapak Ibu guru hebat sekalian, segitiga restitusi ini adalah satu proses untuk menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu yang disampaikan oleh Diana Gosen. Nah, salah satu cara untuk memperbaikinya itu adalah dengan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini mempunyai 3 sisi. Segitiga mulai dari dasar dan 2 sisi yang ada pada samping kiri dan samping kanan. Pada masing-masing bagian mempunyai bagiannya tersendiri. Jadi pada bagian dasar itu disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian ada satu sisinya yang disebut dengan validasi tindakan yang salah, dan sisi yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Pada sisi bagian dasar menstabilkan identitas, di sini kita melakukan satu tindakan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, dan juga kita menggeser identitas yang gagal kepada identitas yang sukses. Jadi saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, bahwa ada kebutuhan dasar daripada peserta didik itu sendiri yang tidak terpenuhi. Nah, langkah ini bertujuan untuk mengubah orang yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Saat dalam kondisi emosi itu, otak kita tidak bisa berpikir secara rasional. Kemudian langkah yang kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dalam segitiga restitusi itu melibatkan pengakuan dan penerimaan perasaan serta tindakan siswa. Bahkan jika mereka sudah melakukan kesalahan, kita tetap harus bisa menerima itu. Dan dengan mengakui perasaan dan tindakan siswa, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar memahami perspektif mereka dan menghargai perasaan siswa, dan sehingga siswa itu merasa didengar dan diperhatikan, yang pada gilirannya membuat siswa itu menjadi lebih percaya diri. Kemudian poin yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita bisa lihat ketika identitas siswa sudah dipulihkan, divalidasi, kemudian itu kita memvalidasi tindakan yang salah, dan kita siap untuk menghubungkannya kembali dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nilai-nilai yang dia percaya. Di sini peserta didik diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, kemudian memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi sama seperti pemateri sebelumnya terkait dengan keyakinan kelas. Kita mengingatkan kembali terkait dengan keyakinan-keyakinan atau nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kalau sudah sepakat, kita menanyakan kembali apakah tindakannya ini melanggar keyakinan-keyakinan kelas yang sudah dibuat atau tidak. Jadi dengan sendirinya dia menyadari itu. Bukan kita yang kasih ingat, kita mengingatkan dia bahwa ini nilai ini yang kamu langgar, oh keyakinan ini yang kamu langgar. Tidak seperti itu. Kita kembali menggali supaya siswa itu sendiri menyadari bahwa oh saya ternyata sudah melanggar nilai ini. Oh ternyata yang saya lakukan itu akibatnya seperti ini. Jadi kembalikan semuanya kepada siswa. Kita hanya sebagai fasilitator untuk mengingatkan dia, menggali pemahaman dia terkait dengan nilai-nilai yang ada, yang dia yakini. Yang berikutnya adalah manfaat dari segitiga restitusi ini. Yang pertama, bagi peserta didik, di sini peserta didik mendapat kesempatan untuk disiplin positif, di mana dia memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang mereka yakini.
bukan berperilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu peserta didik untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian bagi guru, guru di sini memberikan penawaran. Jadi guru tidak bisa memaksa siswa. Guru memberikan satu penawaran dan sangat penting bagi kita seorang guru untuk menciptakan kondisi siswa yang bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan bukan kita malah menyudutkan atau memperjelas kesalahannya. Dengan sikap seperti ini, siswa merasa dia dihargai, dia merasa diterima, dan dia tidak merasa bahwa dia adalah orang paling berdosa, paling bersalah, dan tidak diterima dimanapun. Seperti itu. Oke, itu sedikit materi yang dapat saya bagikan untuk kita semua, dan selanjutnya kita akan berdiskusi bersama-sama. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Baik, terima kasih untuk 5 calon guru penggerak yang telah memaparkan materi terkait dengan kolaborasi modul 1.4. Boleh kita beri aplaus untuk 5 orang narasumber kita yang luar biasa pada pagi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih. Dan pada saat ini kita sudah sampai di penghujung acara atau kegiatan kita dari kolaborasi untuk aksi nyata atau materi-materi yang telah dieksplorasi di modul 1.4. Kita akan bersama-sama ada dalam refleksi dan juga penguatan. Untuk itu dari kita semua saya percaya kita sudah mendapatkan poin-poin penting terkait dengan pemaparan materi yang disampaikan oleh calon guru penggerak. Tetapi kita juga butuh penguatan, refleksi hasil kegiatan kita hari ini. Dan secara khusus saya akan silakan kepada Wakasek Kurikulum mewakili Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan refleksi atau penguatan-penguatan terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Kepada Ibu Esther saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk kita berefleksi bersama, dan saya juga akan memberikan sedikit penguatan untuk kita di mana kita telah mengikuti kegiatan kolaborasi aksi modul 1 dari guru penggerak, dan sungguh luar biasa pemaparan materi yang dibawakan oleh 5 orang calon guru penggerak. Kita beri tepuk tangan dulu, aplaus untuk kelima teman kita. Sungguh luar biasa materi yang diberikan. Dari yang materi-materi ini dimulai dari yang materi pertama tentang motivasi, hukuman, dan penghargaan, atau mungkin tentang disiplin positif. Ini yang disampaikan oleh Ibu Dina, dan memang materi-materi ini juga kita sudah beberapa kali Bapak Ibu guru penggerak ketika mengikuti calon guru penggerak melaksanakan, mereka juga sudah melaksanakan materi-materi ini, sudah memaparkan materi ini, namun kadang mungkin kita lupa, ataupun kadang kita sudah melaksanakan atau kita mengikuti tapi tidak serius mengikuti. Namun kalau hari ini materi ini kelihatannya karena 5 orang yang membawakan dan materinya sepertinya berkaitan, sehingga kita bisa dapat melihat bahwa memang sungguh luar biasa apa yang mereka sampaikan,
materi-materi yang kita harusnya laksanakan ketika kita melaksanakan praktik pembelajaran di kelas. Dan di situ ada keyakinan kelas yang mana kita juga melaksanakan. Tapi kalau untuk saya waktu itu tidak pernah berpikir untuk batasan jumlah keyakinan kelas yang kita buat. Kadang siswa berikan ya, ada yang kadang lebih dari 10 keyakinan, ya kita ikuti saja. Namun lewat materi hari ini kita juga bisa pahami bahwa untuk keyakinan kelas jangan terlalu banyak supaya kita jangan lupa dan siswa juga tidak lupa, mudah ingat. Dan keyakinan kelas ini semuanya ya kita yang lakukan bersama dengan siswa yang ada di kelas. Dan saya kira keyakinan kelas ini bukan hanya wali kelas, tapi kita sebagai guru mata pelajaran juga. Kita tentunya wajib juga untuk kita melakukan keyakinan kelas dengan siswa ketika di awal kita memulai dengan pembelajaran. Dan satu hal yang saya dapatkan yaitu ketika keyakinan kelas diberikan dan kita sudah sepakati bersama, memang kadang ada siswa yang ada yang mungkin lupa dan melanggar, tapi lebih banyak mengingat karena adanya kesepakatan kelas itu. Baik, kemudian ada tentang posisi kontrol. Posisi kontrol atau restitusi yang tadi disampaikan oleh Ibu Lisonia, di mana itu dalam menjalankan disiplin. Disiplin di sekolah, dan di situ ada 5 posisi kontrol yang tadi disampaikan, yaitu ada penghukum, guru pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, kemudian ada pemantau dan manajer. Jadi dari kelima posisi itu saya juga merasa malu karena saya juga ada di dalam posisi kontrol itu. Misalnya saja sebagai penghukum, tadi saya merasa bahwa memang saya ini guru penghukum. Karena ketika saya mengajar dan siswa berbuat salah, pasti saya selalu menghukum, ada di depan. Dan ada juga trik-trik lain yang saya buat, dan memang saya berada sekali di dalam posisi penghukum itu, teman-teman. Dan ini lewat materi ini mengingatkan kita untuk kita jangan menjadi penghukum di sekolah. Bersama dengan anak-anak kita juga harus memahami akan setiap tindakan mereka. Kita berusaha untuk kita jangan menjadi penghukum lagi ketika kita sudah tahu tentang materi-materi ini. Yang berikut, pembuat rasa bersalah. Itu saya juga ada dalam posisi itu, teman-teman. Dan memang saya merasa malu juga. Saya merenung kembali. Saya merasa bahwa saya guru yang pembuat rasa malu kepada siswa. Sering saya lakukan itu, teman-teman. Jadi ini kita mudah-mudahan hari ini kita mengikuti materi ini, kita berusaha agar ke depan kita jangan masuk dalam posisi-posisi yang menyudutkan siswa. Kalau untuk guru berusaha menjadi teman siswa, saya kira itu kita juga sudah laksanakan. Dan saya merasa saya juga kadang ada di posisi guru menjadi teman siswa. Tapi saya lebih banyak ke posisi-posisi yang selalu menyalahkan siswa, menghukum siswa. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa merubah cara kita dalam mendampingi, dalam membimbing siswa. Dan juga materi tentang segitiga restitusi yang disampaikan oleh Ibu Nova. Untuk Ibu Wakasih Kurikulum, Ibu Esther yang telah menyampaikan hasil refleksi terkait dengan kegiatan kita pada hari ini. Dan saya percaya bahwa ini semua akan menjadi refleksi penting untuk kita semua. Paling tidak kita akan ada bersama dalam proses pembelajaran dan segala hal yang kita lakukan dalam tanggung jawab kita di satuan pendidikan berkenaan dengan 5 materi yang telah disampaikan oleh para narasumber. Harapan terbaik juga untuk para narasumber terus semangat berproses bersama dalam program guru penggerak ini,
sehingga terus berdampak bagi kebaikan bahkan kemajuan pendidikan di satuan pendidikan kita. Pada akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua kita, Wakasek Kurikulum, Bapak Ibu guru sekalian yang telah membersamai kegiatan ini, dan secara khusus 5 calon guru penggerak yang adalah narasumber. Terima kasih untuk partisipasi baik kita pada pagi hingga siang hari ini. Biarlah kita semua bisa berkumpul kembali dalam sharing-sharing berikutnya terkait dengan praktik baik dari guru-guru penggerak kita. Terima kasih untuk atensi kita semua. Pada akhirnya kami ucapkan selamat siang, salam dan bahagia. Salam dan bahagia.